Thank you worship team. Silakan duduk saudara. Berdiri di sini kata lain daripada berkhotbah. Sebenarnya kita ada duduk minta Tuhan. Sebab saya mesti kasih makan saudara. Jadi bukan khotbah apa ya, bukan begitu. Tapi apa yang Tuhan mau kita makan setiap ibadah bersama itu. Nah, bahkan tamu yang datang pun kita nggak bikin janjian kayak apa. Mereka juga persiapan, mereka berdoa, mereka tanya Tuhan. Nah, saudara lihat arahan Tuhan. Kadang-kadang ada hal-hal yang kamu mesti dengar berulang-ulang. Kenapa? Karena itu penting. Bisa jadi karena kita sudah dengar tapi kita belum hidup di dalamnya. Sehingga Tuhan mesti pakai orang lain, siapa aja, mengulang kembali pesan-pesan itu buat saudara. Itulah perjalanan kekristenan saudara. Karena itu hanya tentang Tuhan dengan kita. Nah, waktu Pastor Jonathan bicara mengajar saudara, saudara tangkap gak? Itu loh panggilan Tuhan. Buat apa kita ditebus? Untuk kembali menggenapi yang Adam belum selesai. Apa itu? Mengelola. Jadi hidup ini sebagai orang percaya tentang kamu mengelola kehidupan ini. Nah, tiap orang ada tuntunannya. Itu penting banget. Nah, lalu saudara dengar lagi Johnny Herjawan datang memperkaya kembali kita. Bagaimana caranya? Hidup itu gimana? Supaya kita keluar gini, setiap hari, selama saudara masih hidup, musuh gak pernah berhenti mengincar kita. Tapi dari pengajaran yang saudara sudah terima, bahkan sebelumnya waktu saya bagi yang lalu itu, kita gak berperang untuk menang, tapi kita berperang dari posisi menang. Karena Yesus sudah menang. Nah, jadi Yesus menang, otoritasnya dia kasih buat kita yang percaya. Nah, di posisi itu kita hidup. Pertanyaannya, yang kita jalani hidup kita selama ini, rancangan kita, keluarga kita, budaya kita, atau kita dalam rancangan Tuhan. Nah, hari ini saya mau ingatkan kembali supaya saudara perlu diingatkan. Yang sudah ingat aja masih bisa kehapus. Dia cuma jadi simpanan. Iblis datang mencuri kembali apa yang kita sudah tahu. Waktu saya bagi tentang langkah pertama kita itu, di mana mari ambil langkah. Saudara dengar kisah banget bagaimana orang kusta kutukan itu. Siapa yang mau berteman dengan kusta? Siapa yang mau bekerja? Kalau itu keluargamu, tetap harus diisolasi, dipisahkan. Itu kusta. Tapi bagaimana Tuhan masuk dalam cerita hidup orang-orang yang terkutuk, yang kita buang. Seperti sampah. Nah, itu bedanya Tuhan dengan manusia. Kita sedang berpikir, termasuk pendeta lah, termasuk diri saya. Karena kita pelayanan, mungkin kita lebih baik dari orang lain. Itu. Tapi Tuhan berbeda. Saudara masih ingat bagaimana orang-orang kusta bisa hidup dalam kelimpahan. Mereka makan sampai kenyang, mereka ambil kekayaan. Serta pakaian sampai mereka sendiri gak sanggup. Saking banyaknya. Hanya karena mereka bilang kita diam, kita mati. Kita pergi, kita juga mati.
Lalu mereka memilih, ayo kita coba pergi ke sana, ke perkemahan itu. Kalau kita hidup, oke. Kalau kita mati, ya mati. Nah, itu bukan dongeng, saudara, itu cerita. Benar-benar kisah dalam Alkitab. Nah, hari ini saya melanjutkan dengan langkah kedua untuk kemenangan kita. Langkah kedua. Nah, saya mulai dengan kembali sejarah bangsa Israel dulu. Karena ini satu bangsa yang punya perjalanan yang spesifik. Spesifiknya gini, mereka budak 400 tahun. Jadi identitasnya hilang. Katanya bangsa pilihan, katanya umat Tuhan itu hilang. Karena dalam fakta, kenyataan hidup, mereka jadi budak. Dari turunan ke turunan ke turunan, bayangin berapa turunan kalau 400 tahun. Tapi Tuhannya tidak gagal, itu kan manusia. Itu kalau saudara lihat, saudara bisa lihat pengaruh dosa itu kayak gitu. Nah, Tuhan tetapkan kembali bangsa ini secara spesifik untuk mereka. Nah, enggak seketika, enggak seperti sihir orang, enggak. Memang perlu waktu. Nah, satu surat ini ditulis oleh Yeremia. Kenapa Yeremia? Saya baca dulu. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ini khusus buat bangsa itu. Tapi hari ini pesan ini buat kita juga. Tuhan sedang bilang buat budak-budak itu. Yang cuma mengeluh. Cuma terima ini nasib. Seperti mana bedanya? Di mana keadilan? Ada banyak pertanyaan seperti itu. Dalam hidup setiap kita. Lalu Tuhan pakai Yeremia. Karena waktu itu suara Tuhan hanya lewat para nabi. Karena nabi itu orang-orang yang mengkhususkan diri. Gitu. Nah, mereka menyampaikan pesan ini. Nah, ini suara Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Kalau saya jabarkan gini. Saya nggak rancang kamu jadi budak, anakku. Saya nggak rancang kamu jadi susah seperti itu. Teruskan ya. Mengenai kamu, berarti sangat pribadi. Mengenai kamu. Kamu bisa tulis namamu di situ. Demikianlah firman Tuhan. Kalau ada kalimat seperti ini, demikianlah firman Tuhan. Itu kalau di pengadilan palu diketok. Gak bisa dirubah. Gak bisa lagi. Apapun kalau saudara demikianlah firman, itu final. Berarti Tuhan sedang bilang buat orang-orang yang susah itu. Yang mengeluh, yang menjerit setiap hari. Saya kenal kamu. Saya punya rancangan buat kamu. Apa? Rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mereka nggak tahu hari depannya apa. Kita pun hari ini nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dia sudah rancang itu untuk kita. Wah. Nah, waktu itu buat Israel. Hari ini buat kita. Kita pun harus dengan iman menempuh perjalanan yang telah Tuhan rancangkan bagi kita. Pertanyaannya, saudara sudah tahu belum? Sampai hari ini saudara masih dengan rancangan kamu, dengan ide-ide kamu. Bagus, bagus. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, nanti kamu akan tabrakan lagi di depan. Tabrakan kehidupan itu yang saya maksud. Tabrakan dalam banyak hal. Nah, mari kita lihat dari awal. Ini untuk dua pembicara itu sedang ngajar saudara. Kalau kamu kenal siapa kamu di dalam Tuhan, kamu gak takut. Nah,
sekarang saya bawa dari awal. Dari awal. Ya, Mazmur 139 ayat 16. Mari kita lihat. Dari awal. Matamu, mata Tuhan, melihat aku selagi bakal anak. Aku itu tulis saja kamu. Selagi bakal anak, selagi masih embrio, masih benih di dalam perut. Matanya Tuhan sudah lihat. Bukan cuma lihat, dalam kitabmu, kitabnya dia. Semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, jadi mari, tidak ada nasib buat kita. Yang saya mau pertebal, saya garis bawahi. Begitu kamu lahir dan hidup, berarti rancangan Tuhan ada di dalam kamu. Lihat, sebelum kamu dilahirkan, Tuhan sudah menulis dalam kitabnya bagaimana seharusnya saya dan kamu hidup dalam sehari-hari. Itu penting banget. Ini fakta lagi. Apakah orang tuamu punya rencana untuk kamu lahir? Itu pilihan. Kemarin kita baru dengar, saya terkagum Dr. Ella dan Dr. Wendy berkati generasi. Wow, selama 30 tahun lebih baru sekali kita buat itu. Yang isinya ya. Dan itu baru yang pertama. Saya duduk di belakang cuma lihat Tuhan. Artinya gini, dokter cerita sebagai dokter dia mengalami anak-anak usia belasan tahun sudah hamil. Gila. Dan suaminya tinggali. Ada yang mati, ada yang anaknya lahir. Lihat, itu rancangan siapa? Bahkan makanya saya bilang, bahkan belum tentu orang tuamu punya rancangan untuk kamu lahir. Kalau kamu dengar istilah anak haram, kamu gak haram kalau kamu hidup. Karena kamu hidup, kamu bukan anak haram. Kamu sudah ditulis dalam kitabnya Tuhan. Sebelum dibentuk tadi, masih embrio, Tuhan sudah tulis. Berarti Tuhan izinkan kamu lahir. Yang haram mereka itu. Nah, tapi pemahaman ini siapa yang kasih masuk? Ya musuh itu. Sehingga dia tertanam dalam pikiranmu. Lalu kamu menilai dirimu mirip-mirip orang kusta itu. Dia mati, pergi juga mati. Wow. Apakah orang tua kita punya rencana itu? Saya nggak berani bilang. Yang saya mau bilang bahwa Tuhan punya sebuah rencana. Dan rencana itu baik buat kamu. Ulang lagi, saya baca lagi Yeremia tadi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Pada Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu. Ingat ini. Hari depan yang penuh harapan. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Kalau Tuhan yang bikin. Nah, kenapa Yeremia yang nulis ini? Dari sekian banyak nabi. Kenapa Tuhan kasih pesan? Yeremia itu diberi judul The Weeping Prophet. Nabi peratap. Nabi yang menangis. Jadi kerjanya menangis. Terus dia bukan menangis dirinya. Dia kok menangis hidupnya. Bukan menangis karena gak ada beras di rumah. Bukan. Dia menangisi nasib bangsanya. Dosa bangsanya. Karena sebagai nabi yang harus membina umatnya. Dia menonton bagaimana keluhan tangisan mereka. Bagaimana hidup mereka yang hancur. Itu tangisan Yeremia.
Jadi isi doanya tuh makanya bilang nabi peratap. Kira-kira begitu. Nah, Tuhan langsung intervensi, masuk. Kasih tahu, Jer. Katakan buat umat itu. Saya punya rancangan masa depan yang penuh harapan. Nah, sekalipun itu udah suara Tuhan. Tapi yang menentukan setiap kita masing-masing. Saudara sudah dengar banyak pengajaran. Tapi yang menentukan adalah saudara sendiri. Kamu mau percaya? Kamu mau bertindak? Kamu mau ambil langkah? Kita nyanyi, kita menangis. Betul. Seperti Tuhan datang benar-benar dalam waktu kita menyembah. Tapi setelah itu, kita mau gak seperti yang kita nyanyi tadi? Nah, ini dia peperangan memang di depan. Tuhan gak buat rencananya terjadi seketika gitu. Enggak. Tidak otomatis. Tapi ada rencana Tuhan, saudara harus percaya. Ada rencana Tuhan. Rencana ilahi memang ada. Dan itu lebih baik daripada rencana apapun yang bisa kamu buat sendiri. Sampai kamu tahu, iya Tuhan mau saya jadi dokter. Padahal waktu kecil saya pengen jadi pilot misalnya. Papa mama mau saya jadi pedagang misalnya. Macam-macam. Tiba-tiba belok di tengah jalan. Oh iya saya mau jadi guru. Semua. Nah sampai hari ini, posisi kamu hari ini. Sudahkah kamu bisa dapat kepastian bahwa memang ini rancangan Tuhan buat saya? Sebab kalau kamu tahu itu rancangan Tuhan, kamu enak bisa ngobrol. Tuhan, kenapa begini? Kan Tuhan yang mau. Ah, enak kan? Misalnya kamu protes. Misalnya Tuhan jawab seperti saya kira-kira. Kan kamu yang pilih. Saya nggak pilih kamu jadi ini. Nah, itu dia. Jadi khususnya buat generasi. Kalian yang masih sekolah, kalian yang lagi kuliah. Jangan bosan tanya, ngobrol. Dia yang tenun kamu di dalam rahim. Tuhan mau saya jadi apa? Waktu kamu tahu yang dia bilang, pegang itu. Waktu kamu protes, kamu gak kurang ajar. Kamu sedang jujur. Tuhan, kan Tuhan yang mau saya jadi ini. Itu indah banget. Itu keren banget. Tapi gini, kita punya musuh. Kita punya musuh yang ingin menghancurkan rencana Allah bagi hidup kita. Itu. Jadi peperangan itu semua di sini. Wow. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah. Ini kayak kita dibangunkan. Roh Kudus bangunkan kita. Berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Wow. Luar biasa. Kemarin dokter Ella bilang. Nggak jaminan kalau kita udah pelayanan. Kita masih bisa diserang. Nggak jaminan. Setuju. Pendeta semuanya. Nggak jaminan. Saya nggak jalan mulus. Saya tahu setiap hari. Dalam tidur kaget bangun apa aja bisa masuk. Kacaukan pikiran saya. Bisa. Itu dia. Wow. Kenapa? Salah satu cara iblis untuk dia bisa kerja sama dengan kita. Dia akan menunjukkan kepada kita arah yang dia punya. Itu penting. Dia tunjukkan gitu. Artinya gini, dia nggak mempermasalahkan kamu bikin hal-hal yang baik.
Iblis nggak masalah. Jadi baik dan benar beda. Baik belum tentu benar. Orang baik banyak. Tuhan tidak cari orang baik. Tuhan cari orang benar. Ya kan? Kamu korupsi terus bantu orang. Baik kan? Baik. Tapi nggak benar. Tapi kalau benar pasti baik. Nah, iblis dia nggak terganggu waktu kamu pilih hal-hal yang baik. Dia nggak. Tapi yang dia buat, asal saja hal-hal yang tersebut bukan yang baik dari Tuhan. Ini bagus. Kamu lihat nih jaminannya. Ambil aja, nggak ada yang tahu. Semuanya. Asal bukan yang baik dari Tuhan. Nah ini penting, ini makanan keras ya. Makanan keras. Sangat sedikit orang. Walaupun kita sudah pelayanan. Supaya sadar ini sangat sedikit. Orang yang memiliki pewahyuan. Ya. Tentang rencana Tuhan bagi hidup kita. Jadi apa ya? Yang ini untungnya lebih banyak. Tapi ini dari Tuhan enggak? Nah sekalipun kita di gereja. Benar enggak? Yang kita sedang jalani hari ini. Itu rencana Tuhan. Sebagian besar sekalipun itu orang Kristen. Bahkan motivasi pelayanan pun. Benar. Untuk Tuhan. Atau untuk keuntungan apa? Jadi kita bermain-main dengan apa yang diberikan kepada kita. Lalu kita harap bahwa itu menyenangkan Tuhan. Termasuk dunia pelayanan. Susah kerja, udah pelayanan aja enak. Bisa kan? Bisa. Nah sekarang ada satu contoh. Ini tentang hidup, bukan tentang pelayanan tuh gini. Bukan di gereja. Pelayanan itu bagaimana kamu jalanin hidup kamu. Di mana Tuhan tempatkan. Itu pelayanan. Di tempat kamu kerja. Itu pelayanan. Jadi bukan hari Minggu di gereja, bukan. Ini juga pelayanan. Tapi fungsinya lain. Makanya saya selalu ulang. Kamu lebih hebat, kamu lebih luas. Mimbar saya cuma segini, kamu punya lebih besar. Kamu ada dalam perbedaan-perbedaan yang menyolok di luar sana. Perbedaan budaya. Perbedaan semuanya. Kepercayaan. Semuanya. Kamu hidup di situ. Nah kita lihat kisah Paulus. Paulus ini pengusaha. Penjual tenda. Bisnis. Nah lihat tantangannya. Kalau kita ikut rancangan Tuhan bukan mulus, bukan jalan tol. Kisah Rasul 16. Mulai ayat 25. Kita sudah sering dengar kisah ini. Ya. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tunggu dulu. Dia bukan di penjara karena narkoba, karena pelanggaran hukum, apapun semua. Enggak. Ini pelayanan. Karena hidupnya benar. Ini dia. Dimasukin penjara. Nah kalau saudara suka research, penjaranya enggak normal banget saudara. Sudah di tanah, di bawah tanah, kakinya dipasung, saudara. Padahal dia nggak membunuh, nggak mencuri, nggak perkosa, nggak seperti, cuman beritakan kabar baik di penjara. Nah, ini rencana Tuhan ya, itu dia. Itu dia. Terjemahkan penjara, bentuknya buat setiap kita beda. Nanti saya jelasin, saya perkaya dia. Ya, ayat 26 dulu. Tetapi, dia nggak protes, dia nggak bikin lain. Tadi ngapain? Mereka cuma nyanyi.
Waktu mereka nyanyi, terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Gempa bumi normal. Gedung runtuh. Tapi gempa bumi yang buka borgol itu nggak normal. Kayak ada tangan yang bukain gitu. Nah, gimana tuh? Coba. Nah, berjalan dalam rancangan Tuhan tuh begini. Terus 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidur dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Ini yang dibilang orang benar. Dia nggak lari. Ini kesempatan nih. Enggak. Lihat. Terus 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh. Lalu berlari masuk. Dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ada bos, pejabat tinggi, penguasa dunia. Tuhan bikin tersungkur di depan hamba yang biasa. Yang lu bilang narapidana itu. Tersungkur. Wow. Lalu apa dia bilang? Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Lihat, tadi masukin. Taruh di bawah tanah. Lihat di balik. Sekarang saya mesti bikin apa, Pak? Terjemahin penjara kamu. Karena lu jujur. Lu digeser. Karena kamu gak mau kompromi. Kamu diturunin. Kamu dipindahin ke tempat. Tapi gini, kalau kamu tahu itu rancangan Tuhan. Diam. Terjemahkan gempa. Bukan cuma alam. Tuhan bisa bikin gempa dalam kehidupan siapa aja. Orang yang benci kamu. Tiba-tiba dia lihat kamu menjadi juru selamat buat dia. Orang yang maki kamu. Orang yang punya niat jahat sama kamu. Tibanya dibalik sama Tuhan. Itu yang saya maksud gempa. Kamu berbalik jadi juru selamat buat dia. Kalau kamu baca ceritanya, dia dan seisi rumahnya diselamatkan. Wow. Lihat. 31. Jawab mereka. Percayalah kepada Tuhan. Dia nggak bilang, kenapa lu hukum gua? Enggak. Jadi nggak usah debat-debat gitu. Nggak usah. Kalau kamu dalam rencana Tuhan, kamu ngerti, kamu tahu ini, stop. Jangan bela diri. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Bayangin. Wah, gak gratis. Keren banget. Terus pada jam itu juga. Gak ada penundaan. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi dirinya dibaptis. Kepala penjara ini seperti yang menentukan nasib lo. Berapa tahun? Dia tentu seperti itu. Bisa berbalik. Kamu yang tentuin nasib dia. Ini Paulus ada dalam kehendak Tuhan. Meskipun secara mata, secara kasat mata, pertentangannya besar banget.
Jadi bukan mulus, belum tentu mulus itu dari Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 9. Ini surat-surat dia. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Jadi kamu hidup di tengah penentang. Bukan menyerah. Bukan. Kalau kamu tahu rencana Tuhan, jangan menyerah. Penentang banyak. Jangan menyerah. Wow, luar biasa. Tuhan yang membuka pintu bagi Paulus. Tapi banyak musuh. Tenang, Tuhan yang buka. Dia lawan kamu, dia sedang lawan Tuhannya kamu. Dia benci kamu, dia sedang benci Tuhan yang di dalam kamu itu. Bayangin. Jadi gini, tidak alkitabiah untuk mengerti kehendak Allah. Nah, ini penting. Tidaklah alkitabiah untuk mengerti kehendak Allah dengan mengikuti jalan yang paling sedikit perlawanannya. Enggak, bukan berarti mulus. Saudara sudah tahu cerita Ayub bukan? Siapa yang mampu? Dari sangat kaya sampai miskin melarat. Sampai badannya sakit penuh dengan segala macam. Aduh. Tapi di ujungnya kan kamu lihat. Dia bilang dulu dari kata orang. Jadi saya kenal Tuhan kata orang. Jadi jangan jadi Kristen ikut-ikutan. Jangan. Gini. Orang gak benci kamu. Kecuali kamu memang jahat. Tapi orang benci Yesus yang di dalam kamu. Ngapain jujur kayak lagi zaman kayak gini? Hah? Dia benci sama kamu. Coba lihat itu. Wow. Ketika kamu sedang mengikuti rencana Tuhan dalam hidupmu. Setan akan melawan kamu. Dan segala sesuatunya tidak selalu berjalan mudah. Memang. Tapi ini kalau kamu dengan dia, bukan kamu yang berusaha. Dari depan saya udah bilang, kamu gak perang untuk menang. Kamu perang dari posisi menang. Itu. Makanya gak ada yang tepuk dada waktu kita berhasil. Karena bukan kita memang. Bukan. Wow. Nah, 1 Korintus 2. Ayat 6 tadi. Sungguh pun demikian. Kami memberitakan hikmat di kalangan mereka. Stop dulu sebentar. Bisa nggak saya cuma tawarkan? Bisa nggak? Dari 10 keinginan kamu, dari 10 permintaan kamu. Minta nggak salah loh. Yang ngomong Tuhan, mintalah. Jadi minta. Kamu mau minta apa? Tuhan yang bilang, mintalah. Apa saja aku berikan. Nah, saya hari ini cuma tawar. Dari 10 mungkin, ada 20 terserah yang kamu minta. Bisa nggak? Mau nggak? Paling atas atau selipan satu ini paling penting. Apa? Hikmat. Minta kaya tapi sakit. Kulkasnya besar, pas dibuka bukan makanan, obat semuanya. Ini gimana? Lu kaya tapi uangnya mengalir ke apotek, ke dokter gitu. Ngapain? Gitu. Dari semua. Coba. Selipin ini. Kalau kita sepakat. Sebab saya ingin kita semua ngalamin. Hikmat. Terusin dulu ayatnya. Dari kalangan mereka yang matang. Berarti ini udah dewasa. Kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang matang. Kalau nggak ngerti belum nih. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini.
Nah, ada macam-macam hikmat. Yang siapa? Dari mana asalnya? Dan yang bukan dari penguasa dunia. Ada banyak nasihat buat kamu. Gitu. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Satu waktu mereka akan musnah semuanya. Terus ayat 7. Tapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah. Bisa enggak dari semua yang kamu ingin, taruh ini di pertama. Yang tersembunyi dan rahasia. Pelan-pelan ya. Yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Coba pelan-pelan. Tersembunyi dan rahasia. Bagi siapa? Bagi orang lain, bagi mereka. Nah, hikmat Allah di sini dia menginjak hikmat manusia. Makanya bilang, bisa nggak dari semua permintaanmu taruh ini yang minta nggak salah, minta. Tuhan minta mobil, udah kebanyakan yang minta. Nggak, Tuhan nggak gitu. Tuhan udah bangkrut. Tuhan nggak, itu, ya itu dia. Udah juta-juta orang minta mobil. Aduh, nanti dulu ya. Nggak, Tuhan nggak gitu. Dia nggak bangkrut. Tapi dari semua, bisa nggak? Saya mulai merubah itu. Saya pengen saudara sama-sama. Kenapa? Dari mana saya bisa dapat? Ini cerita aja. Tuhan janjikan wilayah Israel itu. Kalau saudara lihat di peta dari janji Tuhan itu terus sampai sungai Tigris, saudara. Nanti kalau kamu cari petanya sangat luas. Gila. Digenapi gak? Digenapi. Kapan? Dari sekian raja, even Daud gak dapat. Salomo yang dapat itu. Israel ada di puncak kejayaan. Hidup tanpa perang. Saya baru sadar sekian puluh tahun melayani. Baru saya, wah, makanya saya bilang hari ini, kenapa kita nggak minta itu? Tahu nggak Salomo? Ini dibilang anak haram. Salomo. Waktu dia minta dari Tuhan, dia nggak minta yang lain. Dia minta hikmat. Terus Tuhan bilang, cuman hikmat. Karena kamu minta itu, saya kasih semuanya. Dari hikmat Salomo, kalau kamu lihat, semua bangsa-bangsa itu ditaklukkan. Nah, ada kesalahan banyak. Ini yang dibilang jangan ditiru. Istrinya 1000, nah gitu. Nah, itu bukan janji Tuhan, bukan. Gitu. Saudara bayangin, itu bukan perempuan-perempuan nakal di klub malam, bukan. Itu tahu nggak bagaimana raja-raja datang kepada Salomo, kayak nggak tahu mau bikin apa, kasih anaknya, kasih putih-putih, banyak, gila banget. Nggak ada perang, bangsa-bangsa dia taklukkan cuma dengan hikmat. Ratu Sheba bisa datang bawa pasukan, bawa harta banyak, cuma bunuh. Dulu saya cuma dengar, sekarang yang saya dengar gak sebanding dengan yang saya lihat sekarang di depan kamu. Dia cuma lihat pelayan-pelayannya, servis dia bilang belum pernah saya lihat yang begini. Itu loh hikmat. Saya meragukan kekayaannya karena ditulis Alkitab, tidak ada lagi raja yang sekaya seperti Salomo. Masa sih? Nah itu. Masa sih? Cari orang-orang paling kaya di dunia lah. Masa kalah sama Salomo? Nah kali ini pelajarannya potong, saya nggak ambil semua. Nanti kamu riset sendiri. Kamu nanti lihat daftar makanannya aja. Menu makanan Salomo dalam sehari. Sekian ratus gangsa, sekian puluh rusa, sekian puluh. Itu sehari. Kali 40 tahun.
Habis kebun binatang semuanya. Gangsa piaraan, gangsa gini. Berat itu sehari untuk menu makanannya. Benar loh Tuhan, dia kaya loh. Cuman hikmat. Penghasilan emasnya dalam 1 tahun. Emas. 1 tahun 666 talenta. 1 talenta itu 34 kilo. Kali 666 kali 40 tahun. Pecah kalkulator lu, pecah. Dibilang nih, perak tidak laku zaman Salomo. Seperti itu kekayaannya. Ya. Nggak ada perang. Nggak bunuh. Cuma dengan hikmat. Ayo. Tiap hari kok saya ngomong itu. Tiap hari yang saya minta. Ayo kamu mulai. Dari semua keinginanmu. Taruh yang pertama. Biar hikmatmu yang mengatur aku Tuhan. Biar hikmatmu yang kendalikan aku Tuhan. Wow. Luar biasa. Ya. Lihat ini. Paulus nggak bilang gini. Hikmat ini disembunyikan dari pikiran manusia. Ini Paulus bilang. Hikmat ini disembunyikan dari pikiran manusia. Manusia mana? Manusia yang di luar situ. Yang nggak kenal Tuhan. Tapi gini. Tidak disembunyikan dari kamu. Tidak. Disembunyikan untuk kamu. Beda. Ada banyak hikmat yang dia sembunyikan untuk orang lain berusaha. Mau pergi kuliah sampai dia Harvard dimanapun. Dia nggak bisa dapat hikmat yang Tuhan mau kasih buat kamu. Nggak bisa. Wow. Luar biasa nggak? 1 Korintus 2. Ayat 10 sampai 12. Lihat. Dia ulang lagi. Kepada kita. Sebut dirimu itu. Allah telah, sudah. Bukan satu saat nanti. Telah menyatakan. Ini yang penting. Oleh roh. Nah fokus saya. Nanti kan kita mulai bikin lagi ibadah. Pantekosta kan sudah naik, sudah bangkit. Terus Roh Kudus turun. Habis itu ngapain? Bethlehem lagi. Gitu. Nah, saya mau fokus banyak bicara tentang Roh Kudus. Karena ini yang mungkin tipis di kita. Untuk saudara bisa dapat semua ini. Karena Yesusnya sudah naik. Roh Kudusnya yang turun di dalam kita. Oleh roh, lihat ini. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Kalah tuh dosen, profesor, enggak. Roh lebih hebat. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri. Siapa yang bisa selidiki? Dosen siapa? Orang pintar mana yang bisa? Cuman roh bisa selidiki yang tersembunyi dalam diri Allah dikasih tahu buat kamu. Wow. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu? Coba. Apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri? Kita aja, kamu gak tahu. Bahkan itu udah istri kamu, pasangan kamu. Kamu gak tahu apa yang di dalam dia kok. Cuman dia yang tahu. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, lalu roh Allahnya ngapain? Dia selidiki, lalu dia kasih tahu buat kita. Itu luar biasa kan saudara? Wow. Ayat 12. Kita. Ini udah makanan orang dewasa. Kita tidak menerima roh dunia. Dari awal ya. Pertama kamu tahu rencana Tuhan buat kamu apa. Saya dilahirkan untuk apa. Mungkin saya anak desa
di gunung, di tepi laut, terserah di mana kamu. Pokoknya selagi lu masih hidup, lu mulai kenal Tuhan, Tuhan akan bawa kamu ketemu rancangannya. Kita nggak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah. Tujuan apa? Supaya kita tahu. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Wow. Tanpa inspirasi Allah, kita nggak akan tahu kehendaknya. Nggak akan tahu. Kita nggak akan tahu. Apakah saya punya cita-cita jadi pendeta? Kagak. Begitu lahir baru bertobat, semuanya berubah. Ya. Papa saya dimakamkan di makam pahlawan Kapaha itu. Tahun 61 meninggal, pangkatnya kapten di situ. Keren gak? Ya. Cuman judul aja. Kita kayak gelandangan. Gak ada nasi tahun itu. Makan jagung. Atas jasa papi, kami dikembalikan lagi ke Bandung. Dibiayain, negara yang biayain. Yang saya heran, masa kan saya masih kecil 9 tahun. Dulu gak ada pesawat, naik kapal laut. Jadi tante-tante antar ke pelabuhan, nangis. Wih ketua saya bisa lihat lah ya, saya ketemu lah ya. Lucunya tau gak, sekian puluh tahun saya gak ingat, yang saya ingat cuman ini. Naik di kapal, saya ingat mama saya ngomong begini. Nanti anak-anak saya yang datang dan bangun Ambon. Apa waktu itu kita udah bertobat? Nggak tahu. Kalau saya belum. Cuman saya nonton kalau sore-sore mami saya tutup pintu, artinya dia mau berdoa. Tutup pintu dia berdoa. Bisa sejam. Ini apa? Gereja apa waktu itu? Ya di Ambon waktu itu. Sampai di Bandung berapa tahun kemudian dia meninggal. Nah itu kita kayak anak ayam kehilangan induk. Hancur semuanya. Jadi ayat ini saya bilang, iya Tuhan. Waktu saya cuma pengen jadi orang terkenal dan banyak uang. Jadi musik, agama saya musik. Di tengah jalan, bertobat tahun 82. Di situ, kalau ayat yang dari atas, seperti Tuhan punya yang tercatat di bukunya waktu saya masih dalam kandungan. Dibalikin. Tahun 86. Saya menikah 85. 86. Duduk bangun pagi. Tercatat. Saya tulis tuh di lembaran itu. Jam 3.45 pagi. Tanggal 25 Mei. Tahun 86. Saya baca. Pergilah ke timur. Bersembunyilah di sungai Kerit. Burung gagak telah kuperintahkan memberi makan engkau di sana. Apa timur? Nggak tahu hari itu. Seperti yang saya bilang tadi. Nggak tahu seketika. Waktu berjalan. 87. Reinhard Bongke datang di Jakarta. Papasan dengan Pak Arifin. Chris. Ngapain di Jakarta? Yuk kita ke timur. Yuk melayani timur. Bantu saya di Bali. Dengar timur. Langsung ingat. Tapi belum tahu. Terus. Sampai saya ke Bali. Indah banget. Nah fokusnya berubah. Karena Bali sorga. Waktu saya mulai tahu. Timurnya Ambon. Gua tengking tuh Ambon setiap kali dengar Ambon. Nah lihat. Tapi Tuhan gak bisa gagal. Sampai akhirnya. Kita 2 tahun. Surat pengutusannya tuh 2 tahun dari Bali. Jadi kemarin saya dengan istri kita melayani retreat di Bali. Anak-anak muda yang dulu kita pimpin udah menikah, udah berkeluarga, kita ketawa-ketawa. Dulu saya ke airport, mereka tulis pakai spanduk. Tanggal pulang kami, hanya 2 tahun tulis gitu. Selama di Ambon, tiap hari saya contreng. Hitung, cepat-cepat selesai, mau balik lagi ke Bali. Itu fokusnya berubah. Padahal Tuhan panggil sini. Tapi lihat, Tuhan gak salah.
Tuhan tidak salah. Sampai akhirnya hari ini. Belum selesai, nggak tahu, masih nanya. Mau tukar pakai apapun saya nggak mungkin tukar. Karena sudah mulai ngerti. Gitu. Ini inspirasi Tuhan mengalahkan semuanya. Sedikit lagi, 1 Korintus 2. Hari ini semua tentang suratnya Paulus saja. 1 Korintus 2. Ayat 14 sampai 16. Nah, kita sudah Kristen. Tapi kita ada di mana? Kita dalam posisi apa? Ini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Kata yang dipakai anthropos fisikos, fisik, manusia daging, manusia duniawi. Kenapa? Baginya satu kebodohan. Apalagi kamu secara akademis hebat, punya gelar. Kadang-kadang kita membodohkan hal-hal yang dari Roh Allah. Baginya kebodohan. Paulus bilang ini, ia tidak dapat memahaminya. Memang gak bisa. Kamu gak bisa. Coba kamu bedah firman Tuhan seperti matematika gitu gak bisa. Kenapa? Hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sejak kamu masih muda, coba mulai dari sini. Supaya kamu gak ketipu. Menderitanya lebih banyak lagi. 15. Tetapi manusia rohani. Nah, tadi duniawi, ini rohani. Menilai segala sesuatu. Kamu bisa mengidentifikasi apa yang kamu lihat. Karena kamu rohani. Terus gini, ia sendiri tidak dinilai orang-orang lain. Artinya gini, orang sulit mengidentifikasi kamu. Sulit. Mereka sulit nilai kamu. Karena ada perubahan. Kenapa ya? Ini dulu tetangga saya nih. Ada apa ya dia? Nah, sulit. 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Coba. Sehingga ia dapat menasehati dia. Nah ini, tetapi kami, sekali lagi, kami ini manusia rohani. Memiliki pikiran Kristus. Manusia rohani, anthropos pneumatikos. Itu judul saudara. Secara fungsi kamu boleh pembantu rumah tangga, supir kayak Gojek, terserah. Itu bukan identitas. Identitas kamu manusia rohani. Artinya kamu memiliki pikiran Kristus. Kalau semua kita begini, goncang. Ini kota goncang. Wow. Siapakah yang tahu itu? Nah, gitu. Siapakah yang bisa tahu pikiran Tuhan? Gitu. Bosmu yang paling tinggi di kantor bisa nanya sama kamu. Karena di dalam kamu ada pikiran Tuhan. Pilihannya di kamu. Iman berdasarkan cerita sejarah dari cerita ini nggak menyelamatkan kamu. Sangat penting. Oh beta pung oma opa semua ketemu sukres nanti dulu. Kalau itu cuma cerita sejarah, sorry, dia nggak nyelamatin kamu. Pikir lagi, tidak nyelamatin kamu. Bukan iman tentang cerita Yesus. Tetapi iman kepada Yesus dan darahnya. Worship team, saya minta. Saya mau kasih lihat ini tentang iman. Yang kalau cuma cerita. Hati-hati. Jangan bangga. Katong sukre sempat dari mama pumporo lah. Kurang ajar. Gitu-gitu. So tahu banget. Dari dalam poro lah beta sukre yang gini-gini nih. Nah. Gini, ini untuk kata percaya. Ini untuk kata percaya. Ada satu ateis. Orang yang bilang gak percaya Tuhan. Ini ateis.
Dia lagi jalan di satu tebing. Dia selalu bilang, gak ada Tuhan. Gak ada. Tiba-tiba dia jatuh dari tebing. Waktu dia jatuh, dia sempat pegang satu cabang pohon bergantung. Dia sempat pegang. Terus mulai bunyi. Krek, krek, artinya bisa patah dan lu mati. Nah, di situ dia berperang. Ini ada yang bisa tolong saya enggak? Dia cuma ingat teman-temannya yang dulu suruh dia percaya Tuhan. Nah, dalam keadaan seperti itu, dia panggil Tuhan. Tuhan, tolong saya. Saya mau percaya kepada kamu. Bagus nggak? Sangat bagus. Tapi percaya perlu diuji. Kamu lihat Paulus tadi? Kamu lihat sih, nggak mulus jalan kita. Untuk menunjukkan kualitas percaya kamu. Mau jatuh gini. Tahu nggak dia dengar suara audible. Suara itu bilang gini, lepaskan tanganmu. Jadi dia pegang tangan itu udah bunyi. Dan Tuhan memang mau tolong. Tuhan bilang, lepaskan tanganmu. Dan dia nggak melepas, dia takut. Kalau gue jatuh, terus Tuhan nggak ada gimana? Nah, jadi hanya ngomong percaya gampang. Hanya berteriak percaya gampang. Tapi waktu Tuhan bilang ini, lepaskan, itu melawan akal sehat. Lepaskan tanganmu. Kata percaya kamu perlu dibuktikan dengan kesulitan yang kamu dalam. Padahal kalau dia lepas, ada tangan yang berkuasa yang bisa menopang dia. Tapi dia nggak lepas. Berarti itu yang saya bilang, percaya berdasarkan hanya cerita. Kamu binasa tetap. Kamu harus sungguh-sungguh percaya. Surrender, serahkan diri.